Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, jangan lupa nih tetap jaga kesehatan dan stamina kalian ya. Eh, Bagaimana sih caranya supaya corona ini cepat pergi? Nah, inilah cara-cara yang bisa kalian lakukan untuk mencegah laju penyebaran virus corona. Yang pertama adalah menjaga jarak. Yang kedua, memakai masker dengan benar. Dan yang ketiga adalah mencuci tangan dengan sabun. Dan jangan lupa ya, tetap di rumah aja, belajarnya dari rumah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dan jangan lupa ya untuk kalian absen terlebih dahulu sebelum menyimak materi yang akan saya paparkan. Nah, seperti janji saya minggu lalu, sekarang saya akan menjelaskan tentang pembelian angsuran. Kalau di pertemuan sebelumnya, saya sudah pernah membahas tentang penjualan angsuran. Kali ini kita belajar tentang pembelian angsuran. Sebenarnya pada dasarnya sama ya konsepnya cuman ini hanya masalah pencatatannya dari sisi siapa. Kalau kemarin kita catatnya dari sisi penjual, kalau sekarang kita akan mencatatnya dari sisi pembeli ya. Nah, sekarang saya jelaskan dulu, saya bacakan dulu apa sih pembelian angsuran itu. Pembelian angsuran adalah pembelian barang yang dilakukan dengan perjanjian, di mana pembayarannya dilakukan secara bertahap atau berangsur. Kalian pasti sering lah melakukan pembelian angsuran, misalnya beli handphone dicicil, kemudian beli tanah, misalnya beli gedung, biasanya kan dicicil ya, itu namanya angsuran. Kemudian, nah ini jurnal pembelian angsuran. Kalau kemarin kan jurnalnya adalah jurnal penjualan ya, penjualan angsuran. Nah kalau sekarang jurnal pembelian angsuran. Nah ini yang pertama adalah jurnal pada saat kalian membeli. Nah biasanya kan kalau misalnya kita melakukan pembelian angsuran pasti ada DP yang dikeluarkan kan, ada down payment. Ya DP itu singkatan dari down payment, uang pertama yang dikeluarkan sebelum kalian melakukan pembayaran cicilan. Nah, gimana tuh jurnalnya pada saat kalian melakukan pembayaran pertama atau DP sebagai tanda jadi pembelian angsuran? Nah, jurnalnya seperti ini. Ada purchase atau inventory. Ingat ya, kalau purchase berarti kita pakainya periodik atau perpetual. Pintar, periodik. Kalau inventory berarti kita pakainya sistem perpetual. Nanti tergantung perintahnya seperti apa ya. Kemudian ada cash. Nah, inilah yang saya bilang. Biasanya kalau kalian melakukan pembelian angsuran, kalian harus melakukan pembayaran di awal atau namanya down payment atau uang muka. Nah, kemudian di kreditnya ada account payable. Kenapa ada account payable, Bu? Biasanya misalnya kamu beli handphone, harganya misalkan 5 juta. Dia minta down paymentnya sebesar down paymentnya misalkan sebesar 250.000. Nah, berarti sisanya yang belum dibayar itu akan masuk ke dalam account payable. Nah, pada saat pembayaran cicilan, biasanya kalau orang ngasih pembelian secara angsuran, pasti dia ada yang namanya bunga, interest expense ya. Interest expense, kalian pasti bayar bunga ya. Kalau kemarin kan interest revenue kan sebagai pendapatan kalian. Sekarang karena kalian yang bayar, namanya adalah interest expense. Account payable-nya di debit berkurang ya, dan pada cash karena kalian bayar, jadi cashnya berkurang. Selanjutnya, nah ini contoh perhitungan pembelian angsuran. Nah, saya bacakan ya. Pada tanggal 5 April 2007, dealer Dwi Jaya menjual sebuah sepeda motor Suzuki dengan harga 15 juta. Nah, cara pembayarannya sebagai berikut. Uang muka 7 juta. Sisanya sebesar 8 juta diangsur sebanyak 4 kali setiap bulan, yaitu setiap tanggal 5 Mei 2007. Bunga yang dibebankan sebesar 5%. Nah, coba kita buat dulu nih tanggal 5 jurnalnya kayak gimana. Jurnal yang cashnya 7 juta. Masukin nih 7 juta di sini. Cashnya 7 juta. Sedangkan account payable-nya adalah sebesar 8 juta. Gitu ya. Itu namanya jurnal pertama pada saat pembelian karena dia bayar DP atau uang muka. Nah, kemudian yang sisanya diangsur ini cara bayarnya gimana? Dibayarnya 4 kali. Perhitungannya sama seperti kemarin.
Baik, seperti ini ya perhitungannya. Ada sistem bunga tetap atau bunganya sama. Setiap bulan dibayarkan bunganya sama sebesar 400.000. Tadi kan kas yang diterima 7 juta ya. Nah, sisa pinjamannya adalah 8 juta. Angsurannya dibagi sebanyak 4 kali. 8 juta dibagi 4. Ketemulah 2 juta. Angsuran pokoknya 2 juta setiap bulan akan dibayarkan. Nah, ini tinggal ditambah 2 juta tambah 400. Berarti di bulan pertama kamu bayarnya 2.400.000. Nah, sisa pinjamannya dihitung dari mana? Dari 8 juta dikurang angsuran pokok 2 juta sebesar 6 juta. Bukan dikurang kas yang diterima ya, tapi dikurangi angsuran pokok. Gitu. Nah, ini juga tinggal ditambah sama ya. Berarti dia cicilannya setiap bulan sama tuh 2.400.000. Gitu. Nah, ini sampai habis. Nah, ini kan udah habis nih. Sampai 0. Dia pasti 0 akhirnya. Nah, lanjut yang kedua ada sistem bunga menurun. Artinya adalah bunganya setiap bulan pasti dia akan turun. Nah, ini caranya sama, 8 juta dibagi 4. Hasilnya adalah 2 juta. Nah, 400.000 ini adalah 2 juta dikali dengan 5%. Sama nih kayak gini nih, 2 juta kali 5%. Tapi kan dia semua sama. Nah, kemudian hasilnya 2.400.000. Ini 6 juta dari mana? Dari 8 juta dikurang 2 juta. Hasilnya 6 juta, ya. Kemudian sorry, 400 itu tadi dari 5% kali 8 juta ya, bukan kali 2 juta. Sorry. 400 itu dari 5% kali 8 juta. Ini juga sama. 5% dikali 8 juta. Nah, sekarang yang ini kan udah clear ya, 5% dikali 8 juta hasilnya 400.000. Nah, ini hasilnya 6 juta. Nah, sekarang yang 300 ini dari mana? Yang 300 ini dari 5% dikali dengan 6 juta sisa pinjaman. Jadi persentase ini semuanya dari sisa pinjaman. Nah, yang 200 juga sama, 5% dikali 4 juta hasilnya 200.000 dan 5% dikali 2 juta hasilnya 100.000. Nah, yang sebelah sini hasil dari angsuran pokok tambah bunga. Nah, hasil terakhirnya adalah 0 ya. Nah, sebelum sekian kita coba jurnal dulu ya yang angsuran. Kita pakai contoh yang ini. Contoh yang tanggal 5 bulan 5. Nah, angsurannya kita masukin. Nah, ke jurnal ini. Saat pembayaran cicilan, account payable-nya berarti berkurang berapa nih? Account payable-nya berkurang sebesar 2 juta ya, sebesar angsuran pokok. Kemudian interest expense-nya adalah bunga. Bunga yang dibayarkan berapa nih? Kalau di sini misalkan 400.000 ya. Nah, kemudian cash-nya adalah 2.400.000 gitu ya. Bisa ya? Mudah-mudahan kalian semua bisa. Baik, sekian dulu penjelasan dari saya tentang pembelian angsuran. Nah, jangan lupa tetap di rumah aja, kemudian tetap melakukan social distancing, jaga jarak sosial, kemudian memakai masker dengan benar dan mencuci tangan dengan sabun. Ya, semoga penjelasan saya dapat dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.